Pak Dinul, Pak Zahlul ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan webinar secara tingkat nasional. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak-bapak narasumber, Pak Zainul dari Kementerian Kapus Pendidikan dan Pelatihan, dan Bapak Gunan, Pak Dekan, Pak Kajur, Pak Edwin, sahabat kami, kemudian Bapak Kepala Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pak Insinyur Saprizal, Pak Jejeng, kemudian Pak Effendi dari Dinas Pangan, dan bapak-bapak lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami menyampaikan maaf Bapak Darisman selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Damastraya, karena secara mendadak kemarin beliau menyampaikan ke kami bahwa hari ini ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Kami ditunjuk untuk mewakili beliau untuk menjadi narasumber pada acara webinar pada hari ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi daripada arti pada menjelang siang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih pada pimpinan Unan, khususnya pada Pak Dekan, dan lebih berkhusus lagi kepada Pak Kepala Jurusan Perkebunan Pak Insinyur Edwin atas mengangkat momen ini. Kami sangat berharap sekali ini melalui webinar ini nanti akan ada tindak lanjut khususnya untuk mengangkat Damastraya yang memang secara notabene adalah daerah kebun, ya. Karena orang menyebut ya, dari luar Pak, mungkin sebenarnya kalau kami biasa-biasa saja, daerah petrodolar, tapi kalaulah sawit itu turun harganya Pak, itu dolarnya juga langsung anjlok di Damastraya. Jadi alhamdulillah hari ini sawit dan karet juga sedikit agak menaik, juga membawa gairah masyarakat. Kita langsung kepada materi kita. Yang pertama secara umum ya, RPJMD Bupati Damastraya periode 16 sampai 21 itu visinya menuju Damastraya mandiri dan berbudaya. Kemudian di misi ada yang keterkaitan dengan pertanian, mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, ini menjadi visi oleh Dinas Pertanian. Kemudian visi kita ini terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sumber daya pertanian. Kemudian tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani dan swasembada pertanian dan perkebunan dengan sasaran adalah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, kemudian meningkatkan kelembagaan petani. Jadi ada dua sasaran kita yang sangat erat kaitannya dengan judul kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, secara umum tadi kami sudah menyampaikan bahwasanya kawasan perkebunan adalah merupakan salah satu kawasan yang pokok di Dinas Pertanian di Kabupaten Damastraya. Dari luas Damastraya lebih 300.000 hektar, itu hampir 44% itu adalah lahan perkebunan. Dari lahan perkebunan itu didominasi oleh perkebunan besar, sawit dan karet. Sawit mungkin lebih kurang 32.000 itu yang sawit rakyat, yang perusahaan 55 atau 56, kemudian karet 40.000. Jadi hampir 134.000 lebih adalah luas kebun di Damastraya. Lanjut. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, kita bicara tentang masalah kompetisi SDM perkebunan.
Kita berharap nanti melalui SDM perkebunan ini mampu membawa pembangunan perkebunan yang memiliki potensi yang optimal. Artinya potensi yang kita harapkan adalah mampu melaksanakan pembangunan perkebunan secara cepat, efektif, dan optimal. Bapak Ibu hormati, sebelum kami melanjutkan, perlu kita ketahui bahwasanya dari luas, lanjut Pak Monitor. Lanjut. Ya, dari luas perkebunan di Damastraya ini pada awalnya ya, masyarakat Damastraya itu menanam kebun itu banyak secara tradisional. Artinya bagi mereka yang penting lahan itu tertanam, mereka belum berpikir bagaimana produksi, mereka belum berpikir bagaimana peningkatan ekonomi. Yang jelas bagaimana perkebunan itu tertanam, terutama sawit. Sehingga pada waktu itu banyak bibit-bibit istilahnya tidak bersertifikat itu ditanam oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah melalui pembinaan hari ini masyarakat sudah memahami bahwa bibit adalah salah satu komponen yang sangat menentukan dari produksi. Tadi sudah disampaikan bahwa dari luas kawasan perkebunan, produktivitas kebun sawit itu untuk sawit rakyat itu baru hanya 2,657 ton per hektar. Kalau kita bandingkan dengan produktivitas itu lebih 4 ton. Malah kalau di perusahaan itu sudah mencapai 4,8 ton. Itu artinya sangat terbuka peluang bagaimana kita mencoba menggenjot produktivitas ini meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu persoalan mendasar memang yang kita angkat tema hari ini adalah masalah SDM. SDM masyarakat Damastraya, khususnya petani, memang kita akui mereka masih banyak tradisional. Hampir dikatakan di atas 70% petani-petani kami itu berasal dari sistem pola PIR awalnya, melalui perusahaan inti rakyat, ada inti dari perusahaan perkebunan, kemudian ada plasma dari kegiatan rakyat. Di dalam kegiatan semasa pembinaan dari perkebunan, dari perusahaan, ini alhamdulillah sawit masyarakat cukup melihatkan hasil, tapi setelah mereka mencoba mandiri, ini yang kadang-kadang belum terlaksana dengan baik. Inilah renggang peluang-peluang yang kita coba tangkap nanti, yang kita manfaatkan untuk depan. Kami juga terima kasih kepada Pak Bustanul yang telah memaparkan bahwa ke depan banyak pelatihan-pelatihan yang selama ini mungkin yang agak abaikan sedikit oleh kita, di mana petani-petani termasuk juga petugas itu kalaupun toh ada, tapi masih dalam frekuensi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lanjut. Bagaimana melaksanakan pembangunan perkebunan secara tepat dan cepat, efektif dan optimal? Mungkin ini yang perlu kita ke depan dan kita harapkan. Yang pertama, melalui pelaksanaan pembangunan perkebunan secara tepat, sasaran, tujuan, dan manfaatnya tentu tergantung kepada SDM. Nah, tadi kami sudah mengatakan bahwasanya SDM Damastraya, terutama dari sisi petani, memang rata-rata katakanlah di tingkat dasar, SD dan tingkat SLP. Kita belum banyak, paling-paling bisa dihitung jari petani kita yang berlatar belakang katakanlah sarjana. Demikian juga dari sisi petugas, kami masih mengakui tadi Pak Kadis Provinsi, Pak Kadis Pangan menyampaikan, memaparkan data tadi, ada yang penyuluh terampil, ada yang penyuluh ahli. Memang secara umum penyuluh kami dikatakan 60% masih di tingkat terampil. Artinya apa? Jenjang pendidikan mereka masih perlu kita genjot, tentu melalui pendidikan dan pelatihan. Samping juga banyak di antara penyuluh kami itu di samping mereka punya pertanian juga ada berlatar belakang peternakan. Sehingga dari sisi jumlah kebutuhan tenaga kita masih sangat kurang, Pak. Idealnya kan
satu nagari minimal itu kan ada satu orang penyuluh. Tapi kenyataan di lapangan kita dari penyuluh yang tersedia itu masih ada penyuluh kami yang merangkap. Apalagi lahan-lahan perkebunan itu berada di pinggiran hutan yang notabene masih perlu kita usahakan secara maksimal. Lanjut. Kemudian beberapa komponen-komponen yang harus kita perhatikan dalam perencanaan SDM ini. Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan untuk pembangunan perkebunan dan mampu menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan saat ini. Ini yang kami katakan tadi, manajemen pengelolaan usaha oleh masyarakat itu belum ditata sebagaimana yang kita harapkan. Karena memang di latar belakang oleh SDM yang masih rendah, terutama petani kita. Kemudian juga Bapak Ibu kita memahami bahwa kelembagaan mereka, khususnya perkebunan, kecuali pangan ini, kalau pangan memang kita akui kelembagaannya sudah cukup mumpuni. Karena mereka itu sudah terkelola dari awal, memiliki sarana prasarana dan fasilitas. Sementara perkebunan yang notabene itu lahannya banyak berada di pinggiran, terutama di pinggiran hutan, mungkin sarana transportasinya agak kurang. Nah, kelembagaan mereka pun masih perlu kita benahi. Jadi artinya apa? Mereka belum melaksanakan kegiatan itu secara berkelompok, koordinir sesuai manajemen yang kita harapkan. Mereka masih melakukan kegiatan itu hanya berdasarkan informasi, mungkin melalui media, atau hanya dari diskusi di antara mereka saja. Nah, inilah yang barangkali ke depan yang perlu kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan, baik secara struktur dari tingkat nasional maupun di tingkat regional. Lanjut. Nah, ini bagaimana kita menyusun perencanaan perkebunan. Itu yang jelas seperti tadi kami sampaikan, kita harus mencoba menginventaris, ya, mengetahui secara jelas sebenarnya masalah-masalah apa yang akan kita angkat untuk direncanakan menjadi pointer-pointer kita. Kemudian kita juga mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Jadi kami sudah mengatakan secara umum, ini yang perlu kita data, Pak. Artinya dari sisi kelompok tani misalnya, kondisinya seperti apa, kebutuhan kita apa, dan kemudian apa yang kita lakukan ke depan. Juga mungkin segi petugas, baik yang ada di tingkat lapangan, penyuluh, maupun yang di tingkat kabupaten, atau mungkin katakan di kantor. Di kantor kita juga kadang-kadang masih sangat terbatas sekali. Malah ada di bidang kami itu, satu bidang harusnya kan ada tiga kasih itu minimal ada 2 staf. Kadang-kadang hanya ada kasih saja. Kalaupun tuh ada staf itu hanya mungkin cukup 1. Kenapa ini terjadi? Tentu juga masalah ketersediaan anggaran barangkali oleh pemerintah dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang mungkin ke depan yang harus kita lakukan dalam rangka membenahi bidang perkebunan ini, terutama dari sisi SDM. Ini saya sama saja. Nah, ini yang mungkin saya katakan tadi, kalau data-data sudah kita miliki, ya, persoalan sudah jelas, tentu nanti berarti kita dari level pimpinan akan bisa melakukan perencanaan yang lebih tepat, gitu. Lebih tepat, membuat keputusan yang lebih tepat, sehingga apa yang kita lakukan, mulai daripada mengambil kebijakan sampai mungkin penyediaan sarana prasarana, penempatan dan sebagainya, itu bisa kita laksanakan dengan baik. Walaupun sebenarnya dari sisi kegiatan, ini kegiatan dinas, perlu kami sampaikan sedikit, dari pusat kita telah melakukan kegiatan namanya replanting, Pak, untuk sawit ini. Ya, ada penganggaran langsung dari Badan Penyangga Dana Sawit ini di tingkat pusat, non APBN, ya, itu setelah mampu mengangkat menggairahkan masyarakat lah. Jadi sawit-sawit yang sekarang yang ditanam katakanlah mungkin tahun 90-an yang lalu sekarang sudah berumur lebih 20-an, ya, 25 tahun. Ini kan perlu kita remajakan. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan replanting ini bisa menggairahkan masyarakat lagi. Yang selama ini mereka hanya melakukan secara manual, secara tradisional. Nah, sekarang kita sudah mulai. Jadi melalui replanting kita mencoba melakukan melakukan kegiatan
penerapan teknologi. Nanti kita punya petugas ini. Ada petugas yang kita rekrut dari banyak, sebagian dari kawan-kawan dari UNAN ya, atau mungkin dari petugas lainnya. Artinya mereka memiliki keterampilan. Inilah yang sekarang mencoba dilakukan 200-an hektar ya, 2000 hektar yang sudah kita laksanakan. Ini bisa menjadi pilot di tengah-tengah lapangan, di tengah-tengah masyarakat. Mereka melihat bagaimana dari awal kita melakukan perencanaan penanaman, bagaimana kita menggunakan bibit yang unggul yang selama ini mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Kemudian bagaimana kita sekarang juga melakukan tumpang sari, Pak. Ya. Jadi kalau selama ini masyarakat tidak begitu tertarik, kalau mereka menanam kebun, sawit, karet, mereka ya menanam karet itu saja. Tapi hari ini sesuai dengan teknologi yang ada, kemudian binaan dan dampingan yang kita lakukan, mereka sudah menggabungkan, ada yang integrasi kebun ini dengan peternakan, dengan sapi Bali, ada integrasi antara sawit ini dengan tanam pangan, namanya komoditi jagung. Ini sudah mulai bergairah di Damastraya. Apalagi juga bibit jagung dibantu oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Bibit ini nampaknya sudah mulai, di masyarakat sudah mulai tertarik. Jadi kadang-kadang memang peningkatan SDM ini samping juga melalui pendidikan dan pelatihan, juga perlu peningkatan semacam pilot-pilot di tengah-tengah masyarakat. Jadi mudah-mudahan melalui kegiatan ini tentu nanti secara step by step SDM masyarakat akan bisa kita angkat, gitu. Karena mereka secara langsung melihat, mereka secara langsung melaksanakan, tentu mereka akan lebih yakin dengan apa yang kita sampaikan. Lanjut. Lanjut, ini sama tadi. Ya, barangkali mungkin itu beberapa hal komponen, mungkin perlu sedikit kita coba merangkum ya. Secara umum Damastraya adalah dari potensi perkebunan. Jadi saya katakan hampir 44%, ya, 45% lebih kurang itu adalah kawasan perkebunan. Kondisi masyarakat kita yang pertama sekali tentu tingkat pendidikan mereka masih banyak di kelas aplikasi dasar, mungkin SD, SMP. Kemudian dari sisi kelembagaan, ya, petani Damastraya sebagian sudah berkelompok, tapi masih banyak kegiatan-kegiatannya masih secara perorangan. Apalagi ke depan ini kabarnya melalui Pak Kadis Provinsi, karena ada penerapan penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani, mungkin di luar apa. Nah, ini salah satu dilema kita juga, Pak. Jadi masyarakat kita sebagian sudah berkelompok, sudah misalnya DKK, sebagian masih belum. Inilah ya, bagaimana kita membantu mereka untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesuai dengan kebijakan daerah maupun kebijakan di tingkat nasional. Dan saya sedikit juga menyinggung tadi Pak Ustanul menyinggung Kostra Tani. Alhamdulillah ini Kostra Tani kita di Damastraya mungkin sekaligus sebagai laporan lisan, Pak, sudah mulai menggeliat. Ya, kita sudah mulai bergabung antara pertanian, peternakan, pangan. Nah, tinggal lagi bagaimana kita membenahi. Kita masih lemah dari sisi jaringan. Nah, kita mungkin agak di pinggiran. Ada beberapa BPP kita yang jaringannya belum terfasilitasi dengan baik. Jadi perlu kita koordinasi dengan dinas lainnya seperti Kominfo dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu Pak dari kami. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.